Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ana, Ketua PRM Pimpinan Ranting Muhammadiyah Turan Gedungan, ingin menyampaikan tausiah, yaitu melanjutkan yang kemarin, Himpunan Putusan Tarjih Tasdid Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Barakallahu fikum. Untuk akhwat, afwan, dan bapak ibu dan sahabat muslim muslimah, minta dukungan subscribe, like, dan share untuk di semua media antum semuanya. Kajian kami mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah. Faya ayuhan nas ittaqullah. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kajian kami mulai. Wa qasadal Qur'anu 'alal 'aquli babal khairi fima natlul madarik bil بالقوله تعالى ليس كمثله شيء ونزعنا أن قوة العقل محدودة وأنه محيط بالناس محيط بالناس في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وكفى بالمؤمنين سهلا أن يتبروا في المخلوقات ليستدلوا
Memang Al-Quran telah menutup pintu pemikiran dalam membicarakan hal yang tak mungkin tercapai oleh akal dengan firman-Nya yang berbunyi, tiada sesuatu yang serupa dengannya. Surat As-Surah ayat 11. Dia pun telah menjelaskan bahwa kekuatan akal itu terbatas dan bahwa dia meliputi semua manusia dalam firman-Nya. Dia tahu segala yang ada di muka bumi dan di belakang mereka. Sedang pengetahuan mereka tak mungkin mendalaminya. Surat At-Taha ayat 110. Bagi orang mukmin, memadailah ya, memadailah bila mereka memikirkan segala makhluknya, guna membuktikan akan adanya kekuasaan dan kebijaksanaannya. Nah, itulah kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya kita beriman kepada para malaikat Allah Azza wa Jalla. Subhanahu wa ta'ala. الإيمان بالملائكة يخب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى ملائكة أولي أجناح مثنى وثلاث ورباع وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناوجون ولا ينامون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولكل واحد منهم مقام معلوم ومنهم حمله عرش ومنهم شفر. Kita wajib percaya Allah itu mempunyai malaikat yang bersayap. Ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Dan mereka adalah hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak pernah menentang Allah akan perintahnya. Jadi, awak dhewe kudu wajib percaya yen Allah duwe malaikat. Malaikat itu siapa? Yaitu tentara Allah Azza wa Jalla. Tentaranya Allah. Jadi malaikat itu apapun perintah Allah, maka malaikat itu akan ya, melaksanakan. Gak pernah membangkang malaikat itu. Dan malaikat itu besar sekali. Suatu riwayat pernah di dalam hadis, yaitu sayap malaikat, satu malaikat aja ya, itu sayapnya antara penjuru dunia, maksudnya ini, bila dikepakkan gitu, itu barat dan timur itu nyampe sampai besarnya malaikat itu, gitu. Sedangkan malaikat itu miliaran, masya Allah, gitu. Itu adalah tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat itu mempunyai sayap, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Dan mereka, ya, malaikat itu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak pernah menentang Allah. Nah, jadi sing jenenge malaikat alaihissalam ya, malaikat alaihissalam, malaikat tentara Allah itu enggak pernah seneng
perintahnya Allah nggak pernah ditepati, terus ditepati terus, gitu. Dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Tuh, jadi apa yang diperintah Allah Azza wa Jalla, mongko malaikat ini tetap mengerjakan. Ya, jadi tetap mengerjakan malaikat itu. Dan tidak pernah menentang Allah akan perintahnya. Dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak makan dan tidak minum, tak berjodoh dan tidak tidur. Jadi malaikat kuwi ora maam, ora ngombe, dan tidak terjodoh, tidak mesti tidak nikah. Dan tidak tidur, jadi orang tidur. Dan sepanjang masa tidak putus-putusnya mereka mengkuduskan Tuhan, maksudnya memuji Tuhan. Jadi malaikat itu zikir terus kepada Allah masing-masing, terus menerus, gak ada putus-putusnya. Dan masing-masing daripada mereka mempunyai kedudukan atau tugas tertentu. Jadi malaikat itu mempunyai tugas sendiri-sendiri, dua tugas dewi-dewi. Dan malaikat Jibril, ya, yaitu menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malaikat Ridwan, penjaga jannah, penjaga surga. Malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Malaikat Israfil untuk meniup trompet nanti di hari kiamat. Gitu. Malaikat Mungkar wa Nakir untuk bertanya di alam kuburan berjannah nanti. Gitu. Mereka mengkuduskan dan maksudnya berzikir pada Allah terus menerus, dan masing-masing daripada mereka mempunyai kedudukan atau tugas tertentu. Ada yang memiliki, ya, jadi tugasnya sendiri-sendiri, ya. Ada yang memikul arsy Tuhan, gitu. كجبريل وميكائيل ومنهم خفضة ومنهم كذبة ولا يجوز لنا أن تصف الملائكة إلا بوراد من الشر. Menjadi utusan seperti Jibril dan Mikail, dan ada yang mengamati serta mencatat amal manusia. Kita tidak boleh menggambarkan tentang malaikat kecuali dengan apa yang diterangkan oleh syariat. Jadi awake dhewe iku ora oleh nggambarke malaikat iki kaya ngopo. Jare nek sayape terus diberi sayap ngono kuwi gambar iku ora oleh. Dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala kok nggambarke istilah iki
ngerti ya anak sampai ya, tapi itu digambar ini nggak boleh, karena itu adalah ya, dilarang Allah, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, nggak boleh ya. Kita yakin aja bahwa mereka itu punya sayap dan besar sekali ya. Itu adalah malaikat, itu adalah ya, tentara Allah Azza wa Jalla, berarti luar biasa gitu. Oleh Allah kita tidak dituntut untuk mengetahui hakikat malaikat. Nah, kita nggak boleh untuk mengetahui hakikat malaikat, tidak boleh kita. Kita hanya diperintahkan agar percaya akan adanya. Jadi ya Pak Dewi ini mau diulangke sing ben ya, supaya percaya ya malaikat itu enak. Neng ora oleh digambar-gambar ki, ora digambar, ora oleh ditambah-tambah ki koyo ono kok tambah ki terus enak sayape lah itu tidak boleh, tidak boleh. Wah, begini ya. Lam yutalibna Allahu bi allam lama mahiyal lam yutalibna Allahu bi anna a'lama mahiyatal malaikati أمرنا الله بالإيمان بوجودهم وقد رآهم الأنبياء في سورة بصرية وغيرها وقد تواتر خبر ذلك ولا يمكنون أن نصف الملائكة إلا بما ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بنقل صحيح وما يعلم جنود ربك إلا هو مدثر إلا هو المدثر. Al-Quran surat 3 Al-Mudaththir ayat 3. Oleh Allah tidak ya, jadi malaikat itu tidak boleh untuk kita gambarkan. Nah, ini yang melarang dan Allah Azza wa Jalla, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah kita tidak dituntut untuk mengetahui hakikat malaikat. Kita hanya diperintahkan agar percaya akan adanya. Adapun para nabi, mereka pernah melihatnya dalam rupa manusia. Nek malaikat kuwi kan gaib, dadi digambarke ora oleh kaya ngopo. Tapi jelas dalam Al-Qur'an, yaitu malaikat itu mempunyai sayap. Kalau yang tahu hadisnya, maka dia faham, tapi nggak boleh digambarkan gitu. Bersayap besar malaikat itu. Namanya sayapnya aja ya. Kalau dikepakkan itu antara ufuk timur dan ufuk barat itu nyampe besar gitu. Kalau nabi, nah nabi ini nyatine menungso kaya awake dhewe. Kalau nabi
manusia, tapi ya nggak boleh digambar-gambar gitu. Jelas manusia kalau Nabi gitu, udah awake dhewe gitu. Nah, ataupun lainnya tentang hal ini beritanya telah mutawatir. Jadi Nabi bikinah beritanya jelas-jelas mutawatir sahih bahwa Rasul adalah manusia, Nabi adalah manusia, manusia berdawai diri. Meyakinkan, ya. Namun kita tidak boleh menggambarkan tentang malaikat kecuali dengan dasar keterangan dan Nabi. Jadi apa iki nak kon gambar gitu gak iso kecuali atas wahyu dari Allah lewat Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita. Jadi wes sampai dengan pemberitaan yang meyakinkan dan tiada seorang pun yang mengetahui hakikat tentara malaikat Tuhanmu selain dia. Surat Al-Mudaththir ayat 31. Jadi sing ngerteni malaikat yaitu Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, Allah Tabaraka wa taala, Allah Jalla wa ala, karena dia adalah apa? Tentaranya Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tahu gitu. Ya, demikian kajian himpunan putusan tarjih Tajdid Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah. Kita akhiri. Demikian dari kami. Bila ada kata yang tidak sesuai dan kurang berkenan, minta maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, minta dukungan untuk channel ini berkembang dan selalu menyampaikan dakwah tentang agama Islam, tentang akidah, tentang tauhid, tentang hadis-hadis, tentang ilmu agama Islam yang sesuai yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla dan sesuai Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tabi'ut tabi'in khulafai rasyidin. Harap subscribe, like dan share untuk media kalian. Barakallahu fikum.